Nah, seperti ini labbooknya ya. Nih, seperti ini. Nah, dulu anak-anak ketika belum mengenal alfabet, aku membuat labbook seperti ini. Jadi kita sediakan kertas. Misalnya ya, kayak waktu itu kita membahas tentang apa? Misalnya huruf B, ini tentunya setelah kita bacakan cerita ya, jangan langsung langsung oke, tebalkan, jangan gitu ya, maksudnya nanti anak-anaknya jadi bosen gitu, kayak males belajar jadinya. Jadi kita bacakan cerita dulu kayak gitu. Nah biasanya aku tuh dulu pernah membuatkan buku cerita tentang huruf-huruf. Misalnya tentang huruf B, cuman gambar-gambar aja, terus aku ceritakan waktu itu. Nah setelah menceritakan, kita minta mereka tempel nih, kan B dan misalnya di sini ada A dan B ya, aku A dan B nih, temanya A dan B. Jadi aku minta mereka tempel-tempel gambar yang gambar hewan, gambar benda, atau gambar apapun yang berawalan dari huruf A atau B gitu. Misalnya huruf, aku kasih banyak gambar ya. Ini aku kasih banyak gambar, ada apel, ada ini yang belum ditempel ya. Terus aku minta mereka, oke, sekarang tempelkan di labbook kalian benda-benda atau buah atau hewan yang berawalan dari huruf A. Nah mereka nanti milih tuh, karena kan diacak ya. Karena kan yang aku sediakan itu stikernya itu dua, dari huruf A dan huruf B gitu. Jadi mereka memilah tuh mana benda-benda, hewan atau tumbuhan yang berawalan dari huruf A. Setelah mereka temukan, mereka tempel, mereka temukan, mereka tempel. Setelah selesai baru yang huruf B. Atau kalaupun misalnya hanya huruf A aja, ya nggak apa sih kayak gitu. Cuman memang lebih serunya kalau ada pembanding ya, jadi mereka tuh bisa lebih klik gitu loh, untuk menghafal, untuk mengingat, untuk memahami seperti itu. Jadi untuk latihan menulis bisa ya, untuk menebalkan. Dan biasanya selain itu, ini masih buat yang belum bisa nulis ya, baca dan tulis. Aku biasanya minta mereka untuk menggambar ya. Ini bagaimana ya? Ini untuk menggambar, aku minta mereka ambil kertas selembar, terus aku minta gambarkan hewan-hewan yang berawalan dari huruf A. Tuh, bebas. Dan gambarnya nggak perlu dituntut bagus ya, gak apa-apa. Kalaupun mereka gambar ayam tapi nggak mirip ayam, tapi kita tanya, ini ternyata ayam, itu nggak apa, berarti mereka kan paham ayam itu berawalan dari huruf A. Yang penting comprehensionnya aja tentang huruf A, seperti itu. Terus kosakata yang berawalan dari huruf A, huruf B, kan itu yang sebetulnya yang kita fokuskan, bukan dari gambarnya. Seperti itu. Ini untuk anak-anak yang belum memahami alfabet. Jadi jangan langsung anak-anak diminta untuk ayo tarik garis, ini gambarnya ini, terus kata-katanya misalnya rumah, tarik garis, tulisan rumah kemana gitu. Itu susah, karena apa, alfabet itu kan kayak seperti kode-kode ya, kode-kode, simbol-simbol, dimana kalau disatukan dengan simbol yang lain atau alfabet yang lain akan melahirkan makna yang baru, dan itu nggak gampang buat anak-anak seperti itu. Jadi kita pelan-pelan aja ngenalin hurufnya, sambil kita bacakan buku, menumbuhkan rasa cinta terhadap buku, menumbuhkan minat membaca buku, menumbuhkan minat kepada buku ya, sambil kita ajarkan ini seperti itu, mengenalkan alfabet A sampai Z seperti itu. Atau untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis tapi belum lancar, itu bisa kita minta mereka untuk menulis kreatif. Dan ini aku dapat dari belajar bersama Bunda Maya Lestari GF kayak gitu. Jadi anak-anak pun sering aku minta mereka untuk membuat menulis kreatif seperti itu. Nah bagaimana menulis kreatif? Menulis kreatif tadi yang sudah aku sampaikan ya. Kayak simple aja sebetulnya.
kayak rehab. Nah, ini salah satu aktivitas anak-anak nih, waktu anak-anak usia berapa ini? 5 tahun. 5 dan 4 tahun. Jadi aku tulis A dan B. Aku kasih beberapa stiker dan mereka silahkan tempel benda-benda atau hewan atau tumbuhan yang berawalan dari huruf A dan huruf B. Ini sebetulnya ngetes mereka paham nggak seperti itu ya. Untuk anak-anak, menurut aku untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis itu melatihnya dengan menulis kreatif itu sangat mudah ya. Ini lapbook ya kayak gini. Ini dari karton nih. Tuh. Kayak gitu ya. Ini lapbook buatan sendiri. Nggak apa-apa, nggak terlalu bagus ya. Yang penting manfaatnya. Kalau untuk anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis dan tinggal melancarkan, sebetulnya minta aja mereka untuk menulis kreatif. Yang tadi sudah aku ceritakan ya, dimana kita sediakan kertas, kemudian kita potong 4, minta mereka menggambar dan minta mereka untuk menuliskan 1 kalimat pendek aja kayak gitu. Gak perlu SPOK juga nggak apa-apa, yang mereka pahami aja. Kayak gitu sampai 4 halaman. Setelah itu minta mereka baca dan kita bacakan juga bersama. Dan lebih bagusnya kalau teman-teman nih, para ibu, bunda, mama itu membuat dulu nih mama, bunda bikin ini loh, buat cerita pendek loh kayak gitu, seperti ini sebagai contoh untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan semangat, bundaku bisa bikin loh gitu, aku juga mau dong kayak gitu. Jadi seperti itulah kurang lebihnya aktivitas anak-anak di rumah dulu ketika mereka masih belajar tahap membaca dan menulis. Dan biasanya tuh aku kalau ngajak mereka untuk latihan membaca dan menulis, karena kami homeschooling ya, itu aku ajak jalan-jalan dulu, keliling dulu, kan desa tinggalnya di kampung, keliling desa dulu, di perkampungan dulu tinggalnya. Terus mereka ngambilin batu kan di jalan, kita bawa plastik kan, ngambilin batu, setiap di jalan mereka ketemu batu mereka ambil. Itu sebenarnya kan treasure ya, kayak buat mereka itu kayak harta karun gitu loh, karena anak-anak usia 4, 5 kayak gitu masih seneng-seneng ngambil apa yang ditemuin kan, mereka anggap itu kayak berharga dan menarik gitu, ya nggak apa kayak gitu ya. Jadi biar mereka juga tertarik lah gitu, menyenangkan ya belajar membaca dan menulis itu. Setelah sampai rumah kan batu itu bisa kita warnai dengan cat akrilik, mereka mewarnai sendiri. Kemudian minta mereka untuk membedakan batu kan mereka mulai belajar mempola juga ya kan. Terus dari situ kita belajar tentang huruf-huruf apa saja yang bisa membangun sebuah makna batu. B, A, T, U, batu. 4 huruf ini menghasilkan makna baru, yaitu batu, sebuah benda keras. Karena mereka sudah memegang objeknya, nanti kata batu itu akan betul-betul masuk ke dalam pikiran mereka. Seperti itu ya. Karena belajar yang menyenangkan itu akan lebih lama dan awet disimpan di memori mereka dibanding belajar yang membuat mereka stres. Sama lah kayak kita juga ya, kita kalau stres juga kadang-kadang kan kalau ada pembelajaran yang so difficult kan, kayak aduh gimana sih, kadang-kadang kan jadi males juga kayak gitu. Nah untuk anak-anak pun berlaku demikian. Satu ya, aku sih buat aku pribadi juga ya, pesan yang selalu aku tanamkan dalam diri aku adalah jangan terlalu tinggi mematokkan ekspektasi kepada anak, mau anak jadi A sampai Z gitu loh, tapi kita abai gitu loh dengan perasaan anak kita. Sebetulnya anak kita maunya seperti apa kayak gitu. Kita juga harus memandang anak kita dari sudut pandang anak kita itu sendiri, karena itu kan individu manusia ya, bukan robot yang bisa diatur A sampai Z. Kita juga harus menghargai individu mereka sebagai manusia yang Allah ciptakan. Mereka punya hasrat juga, punya keinginan, punya pola pikir juga. Jadi sebaiknya itu buat ekspektasi yang ini aja lah, jangan terlalu tinggi lah
yang standar-standar aja seperti itu, sambil melihat perkembangan mereka. Seperti itu. Semoga semoga sharing yang aku berikan bermanfaat ya. Nanti ini akan aku upload di channel YouTube Homeschooling Rumah Baca Setiawan dengan 2 video ya. Ternyata tadi gak sengaja mati sebelumnya kayak gitu. Dan semoga bermanfaat. Kalau mau diskusi yuk boleh komen di kolom komentar, karena aku juga masih belajar ya, masih jauh dari kata profesional, dari kata mahir. Mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri, untuk ya menjadikan diri kita to be better and better. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.